Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. وحديث أخرى من دل على خير فله مثل الأجر فاعله. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah, dengan perbuatan yakni menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita sampaikan, hadiahkan kepada putra Abdullah yang baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Kita berharap kepada Allah yang kiranya kita mendapatkan syafaat ataupun pertolongan yang nanti jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kata-kata ta'zim saya kepada guru kami Pak Ihsan Harun. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang membimbing kami, yang membina kami itu dalam muka surah Nabawi. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan daripada dakwah Rasulullah SAW secara sirriyah atau tersembunyi. Sebelumnya yang saya muliakan, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini saya bernama Rusman bin Tanjung dan teman saya Tobi Adana Hashim. Di sini kami akan menampilkan daripada dakwah Rasulullah SAW, menjelaskan bagaimana bahwa yang beriman, yang pertama kali beriman. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama kali beriman dan strategi dakwah Rasulullah SAW secara sirriyah. Sebelumnya bahwa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama yaitu perintah Iqra, bacalah. Di beliau itu membuat strategi dakwah secara sirriyah. Kenapa secara sirriyah? Karena masyarakat di Mekah itu banyak orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang syirik, orang-orang yang sesat. Maka Rasulullah SAW membentuk dakwah strategi dakwah dengan secara sirriyah, rahasia tersembunyi. Jadi yang pertama kali beriman kepada baginda Rasulullah SAW, menerima dakwah Rasulullah SAW secara sirriyah yaitu seorang wanita, yaitu Khadidah bintu Khuwailid. Para ulama mengatakan bahwa Khadidah bintu Khuwailid pertama kali seorang wanita yang beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, Waraka ibnu Naufal. Pertama kali yang beriman, yang masuk Islam dengan dakwahnya baginda Rasulullah SAW secara sirriyah ataupun sembunyi, yaitu yang pertama Al-Arqam bin Arqam, kemudian Abu Ubaidah ibnu Jarrah, kemudian Abu Salamah, kemudian Utsman ibn Ma'zub beserta kedua saudaranya, kemudian Abdullah beserta Sa'ad bin Sayyid. Begitu juga dengan keluarga-keluarga mereka yang masuk Islam dengan dakwah baginda Rasulullah SAW. Mereka beriman kepada baginda Rasulullah SAW dengan dakwahnya Rasulullah SAW secara sirriyah. Ini yang pertama yang saya bilangkan tadi, yang masuk Islam. Timbul pertanyaan, kenapa baginda Rasulullah SAW dakwah secara sirriyah, dakwah secara sembunyi, dakwah secara rahasia? Yaitu tidak lain tidak bukan karena kondisi yang tidak memungkinkan di Mekah, di kota Mekah tersebut. Para ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW dakwah secara rahasia, secara sembunyi, karena di kota Mekah itu banyak umat, banyak manusia, orang-orang kafir
yang berbuat maksiat, yang sesat, maka Rasulullah SAW membuat strategi dakwah bagaimana umat-umat yang sesat, sehingga mereka yang dulunya syirik kepada Allah menjadi mentauhidkan Allah. Inilah salah satu strategi dakwah Rasulullah SAW secara sirriyah. Dengan itu Rasulullah SAW senantiasa berdakwah di zaman itu, di kota Mekah itu, tentang tauhid. Bagaimana orang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan inilah Rasulullah SAW perlahan-perlahan membuat strategi dengan dakwah, yaitu berupa akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat agar tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat agar tidak membuat bagaimana umat ini agar kembali kepada Allah, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu strategi dakwah baginda Rasulullah SAW secara sirriyah, secara sembunyi, itu mengubah akidah. Bagaimana umat yang kafir, yang sesat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW dakwah dengan secara rahasia, yaitu yang selanjutnya dengan dakwahnya Rasulullah SAW rahasia tadilah, maka terbentuklah perlahan-perlahan sebagian umat-umat yang ikut bersama baginda Rasulullah SAW, yang bisa menolong dakwah baginda Rasulullah SAW, yang bisa membantu daripada baginda Rasulullah SAW. Perlahan-perlahan Rasulullah SAW mengajak umat. Andaikan saja kalau kita teliti, kalau Rasulullah SAW dakwah secara terbuka, maka umat orang-orang kafir di Mekah, orang-orang yang sesat di Mekah itu, maka akan langsung menyerang Rasulullah SAW. Kalau andaikan saja dakwah itu secara terang-menerang, maka inilah yang harus kita ketahui, bagaimana strategi Rasulullah SAW berdakwah, bagaimana Rasulullah SAW ingin mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu strategi Rasulullah SAW, yaitu dakwah dengan secara sirriyah. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan, saya paparkan. Mungkin selanjutnya yang akan menjelaskan nanti, insya Allah ada teman saya yang akan menjelaskan selanjutnya daripada penjelasan dakwah Rasulullah SAW secara sirriyah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan saya. Itu datangnya dari saya sendiri, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, itu musuh-musuh Nabi, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kawan kami, yaitu Rizmanuddin Tanjung, masalah tentang dakwah tersembunyi dan as-sabiqunal awalun. Yang selanjutnya adalah musuh-musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara musuh-musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu terbagi menjadi 3, yaitu kaum paganis, dan yang ketiga adalah kaum musyrik, dan yang kedua adalah kaum musyrik, dan yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Maka dari itu yang termasuk adalah kaum paganis. Kaum paganis itu adalah orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang bisa dibilang dia adalah penyembah berhala, bisa dibilang dia memiliki Tuhan lebih dari satu, seperti agama Yahudi, Nasrani. Dan yang selanjutnya adalah orang-orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan itu paman-paman Nabi yang menentang ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan bahwa bahwa di situ musuh-musuh Nabi, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang tinggi,
Maka dari itu beliau tidak menyebutkan bukan menyebutkan bahwa dia adalah dengan memberi mereka memberi julukan mereka, yaitu orang-orang yang dihinakan, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghina mereka. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, musuh-musuh Nabi di sini dia banyak sekali mengganggu, menghalangi perbuatan, menghalangi apa yang mau diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di dakwah tersembunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau banyak mendapat halangan, rintangan. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dilempari, banyak dicaci maki oleh kaum yang seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar, karena sikap sabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi manusia-manusia yang lain. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad haruslah mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.